Shalom, puji Tuhan. Saya sampaikan selamat jumpa kembali Jumat-Jumat Tuhan, para pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Bersama-sama mari kita merenungkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan. Setelah itu kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Haleluya. Oh, sungai dari Allah, penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Oh, sungai dari Allah. Oh, sungai dari Allah, penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku. Mari sama-sama. Oh, sungai dari Allah, penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku. Kami bersyukur kami ada karena anugerah. Kami bersyukur buat sungai dari Allah, sungai kehidupan yang mengalir dari takhta-Mu dan memberi kehidupan kepada setiap makhluk dan memberi kehidupan kepada setiap orang dan memberi sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang baru. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat keselamatan yang telah Engkau berikan lewat anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib bagi kami. Kami mensyukuri kasih karunia itu. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Yesus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan. Biarlah hadiratnya memenuhi kita, keagungan kuasanya memenuhi kita. Mari kita sama-sama belajar dari Alkitab. Hari ini kita mau belajar dengan tema orang Samaria yang murah hati sebagai pelajaran rohani bagi orang Kristen. Orang Samaria yang murah hati sebagai pelajaran rohani bagi orang Kristen. Injil Lukas pasal yang ke-10, sama-sama kita belajar. Injil Lukas pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawaban itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu pemirsa, para pendengar jemaat-jemaat Tuhan di mana saja Anda berada, pelajaran ini luar biasa. Orang Samaria yang murah hati sebagai pelajaran rohani bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang Kristen, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi para pendeta. Bagi kita orang Kristen, kisah orang Samaria yang baik hati atau yang murah hati ini sudah kita baca dan kita tahu. Kisah orang Samaria yang murah hati ini adalah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pertama kali Yesus mengajarnya kepada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus. Orang ahli Taurat itu bertanya, "Apakah yang harus aku perbuat agar aku mendapat hidup yang kekal?" Dan tentang siapa itu sesama manusia, itu pertanyaannya kepada Yesus. Perumpamaan ini Yesus berikan kepadanya menggambarkan sebuah cinta kasih, sebuah kepedulian yang tulus, bahkan cinta kasih, sebuah kepedulian kepada orang yang membenci kita. Jadi pelajaran yang Yesus berikan ini kepada orang-orang yang membenci kita. Jadi kisah seorang Samaria yang murah hati harus dimaknai secara terus-menerus oleh umat Kristen, oleh orang-orang Kristen, oleh gereja Tuhan, oleh para pendeta. Sebab bagian ini adalah dasar agama Kristen, dasar Alkitab, dasar dari Yesus Kristus Tuhan kita. Yaitu kita harus membagi kasih. Kita harus memiliki kasih itu. Kita membagi cinta kasih itu. Puji nama Tuhan. Kalau tadi kita baca Injil Lukas itu begitu luar biasa. Ada seorang yang babak belur, yang hancur, yang tidak punya kekuatan sama sekali. Segala milik hartanya dirampok dan dia dipukul sampai hampir mati, kata Alkitab. Dan ada beberapa figur di sana yang melihat orang itu. Yang pertama adalah imam. Imam itu pemimpin agama.
Ya, atau disebut juga dia sebagai orang-orang yang setiap waktu mengajarkan tentang Alkitab, mengajarkan tentang Taurat, tentang firman Tuhan. Tetapi dia tidak membantu orang yang sekarat itu. Demikian juga yang kedua yang lewat di situ adalah orang Lewi. Lewi adalah para pelayan di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Allah. Keturunan Lewi adalah keturunan yang ditetapkan oleh Allah sebagai para pelayan tanpa memiliki harta benda, hak wilayah atau apapun. Hidup mereka hanyalah dari ayapan Tuhan atau dari semua pekerjaan Tuhan. Tapi orang Lewi pun tidak menggubrisnya dan dia melewati orang yang sekarat itu. Yang menjadi pertanyaan yang begitu luar biasa di sini adalah orang Samaria yang melihat orang yang sekarat itu. Orang yang sekarat itu adalah orang Yahudi. Antara Yahudi dan Samaria itu terjadi permusuhan karena perbedaan. Karena Yahudi adalah memiliki ras asli, tetapi Samaria adalah orang-orang yang telah berasimilasi, orang-orang Yahudi yang telah bercampur dengan orang-orang yang boleh dikata suku-suku yang tidak mengenal Allah atau orang-orang di luar Yahudi. Sehingga ada satu gap di antara mereka. Mereka tidak saling menyapa, tidak saling menolong, tidak saling membangun komunikasi. Tetapi apa yang terjadi dengan perumpamaan Yesus yang begitu luar biasa? Orang Samaria dan orang Yahudi yang saling membenci ini. Orang Samaria itu memiliki belas kasihan. Ada satu perasaan humble, ada satu cinta, ada satu rasa kasih kepada orang yang sekarat itu. Walaupun orang itu adalah musuhnya, dia pun menolong orang yang dimusuhinya itu. Ketika menolong, diberikan minyak anggur, dibawa ke tempat penginapan untuk istirahat. Setelah itu dia pergi, dia beritahukan. Dia membayar harga di sana kepada pemilik penginapan dan dia memberitahukan, apabila engkau membelanjakan lebih daripada yang aku bayar hari ini, aku akan kembali dan aku akan melunasi semuanya. Sungguh luar biasa. Perumpamaan Yesus yang begitu hebat. Bapak Ibu pemirsa, para pendengar, orang-orang kudus di mana saja Anda berada. Apa yang sudah dilakukan orang Samaria dalam kisah ini sebenarnya kurang masuk akal, tidak logis. Bukan sesuatu yang masuk dalam logika. Sebab yang seperti tadi saya jelaskan, orang Samaria adalah orang yang dimusuhi dan dibenci oleh orang Yahudi. Malah orang Yahudi memberi cap sebutan kepada orang Samaria adalah, maaf kata, anjing. Dan itu satu hal yang sangat keras. Karena itu si korban dalam kisah ini sama sekali tidak mengharapkan pertolongan orang Samaria ini. Si korban orang Yahudi itu, dia tidak sama sekali mengharapkan dan bermimpi bahwa orang Samaria itu akan menolong dia, akan membantunya, akan menyelamatkannya. Namun, dari ketiga orang yang sudah melihatnya sekarat, justru orang Samaria itulah, musuh itulah yang bersedia menolongnya. Puji nama Tuhan. Hari ini saya ingin memberikan beberapa pelajaran rohani di sini. Kita belajar sama-sama. Ada beberapa hal penting yang dapat menjadi pelajaran rohani bagi kita hari ini dari kisah orang Samaria itu. Ada beberapa pelajaran rohani. Yang pertama, seperti imam, orang Lewi, para pelayan Tuhan, dan orang Samaria yang dibenci. Nah, yang pertama, beberapa hal penting yang perlu kita pelajari. Bahwa kita pun sebagai orang-orang Kristen hari-hari ini, para pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, bahwa memahami sebuah kebenaran, memahami firman, memahami Alkitab, belum tentu kita bersedia melakukan kebenaran itu. Imam memberitakan kebenaran. Orang Lewi memberitakan kebenaran. Tetapi mereka tidak mampu mengaktualisasikannya. Mereka tidak mampu memproduknya. Mereka tidak mampu melakukannya. Jadi, memahami sebuah kebenaran, memahami firman Tuhan, belum tentu bersedia melakukan kebenaran itu. Di sini kita
sama-sama evaluasi diri kita. Karena firman itu untuk saya, juga untuk para pendengar. Seperti pedang bermata dua yang menikam masuk sampai ke dalam sumsum. Kita sebagai orang Kristen pun demikian. Bahwa memahami sebuah kebenaran, belum tentu kita bersedia melakukan kebenaran itu. Puji nama Tuhan. Coba lihat Yakobus, surat Yakobus pasal 1, ayatnya yang ke-22. Apa kata firman Tuhan di sana? Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya. Firman Tuhan luar biasa. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat yang berikutnya berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Dia mengamati-amati mukanya di depan cermin. Apakah ini satu kepalsuan? Apakah ini sesuatu yang disebut asli? Aspal, asli tapi palsu. Apakah ini sebuah kemunafikan? Dengan mengajarkan kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran. Dengan memberitakan kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran. Janganlah kita menjadi pendengar saja, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa, minta Roh Kudus menolong kita. Jadi ahli Taurat itu sangat paham, imam itu sangat paham tentang kitab suci. Ia dengan lancar mengutip dan menyebut dengan benar hukum-hukum yang utama, yakni kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi ketika dia diminta menerapkan apa yang diketahuinya, dia kemudian mengelak berkelit sambil berkata, siapakah sesama manusia itu? Katanya ini sebenarnya untuk membenarkan dirinya. Di ayat 29 tadi kita baca itu. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi seorang sudah mendengar, bahkan memahami kebenaran firman Tuhan itu, namun pada hakikatnya dia tidak pernah melakukannya. Ini yang perlu kita belajar dan kita jauhi bagian-bagian ini. Sudah dengar, paham, baca, modelnya saja Kristen betul-betul, tetapi tidak mampu melakukan firman itu. Bapak Ibu pemirsa, para pendengar, orang-orang kudus di mana saja Anda berada. Jadi yang terjadi di sini adalah orang-orang seperti demikian selalu menghindar dan mencari pembenaran diri. Dia bilang sama Yesus, saya sudah lakukan hukum yang utama itu. Mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia. Apalagi yang kurang, semua sudah saya lakukan. Dia selalu, orang-orang seperti ini selalu menghindar dan mencari pembenaran diri. Dan kembali dia bertanya kepada Yesus, siapakah sesama manusia itu? Dan Yesus memberitahukan dia, sesama manusia itu supaya Anda mengerti. Wah, itu orang-orang yang Anda benci, itulah sesama manusia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, jemaat-jemaat Tuhan di mana saja Anda berada. Kebenaran Alkitab bukan saja dibaca. Kebenaran Alkitab itu bukan saja dibaca, bukan saja dipahami, namun harus dipraktekkan dalam hidup sehari-hari sebagai umat-umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan cuma dibaca, dipahami. Jangan cuma teori. Jangan cuma sebagai sesuatu yang disebut lip service, hanya di bibir saja tapi di hati tidak. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan mencontohi imam itu, jangan mencontohi orang Lewi itu, tapi contohilah orang Samaria itu. Puji nama Tuhan. Bagian yang kedua sebagai pelajaran rohani bagi kita, dari imam, orang Lewi, dan orang Samaria itu. Yang kedua, mulut kita berbicara kebenaran, tetapi tidak menjamin
seorang berhati benar. Mulut ini mungkin bisa berbicara kebenaran, tapi belum tentu kita memiliki hati yang benar. Atau pepatah bilang, lain di bibir, lain di mulut. Lain di bibir, lain di hati. Dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati tak dapat diukur. Hanya Tuhan yang mengetahui itu, transparan, tembus pandang. Hari-hari ini mulut bisa berbicara kebenaran, tapi tidak terjamin seseorang bisa berhati benar. Kita lihat Kolose pasal 3 ayat 23. Surat Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa berbuat kesalahan, ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, dengan segenap hatimu, sebenarnya yang kau buat itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya seringkali pekerjaan Tuhan di gereja mungkin kita berpikir, saya lakukan ini cuma untuk pemimpin saya, mungkin untuk ketua sinode saya, atau mungkin ketua wilayah saya, klasis, atau badan pekerja daerah, atau ini untuk para majelis saja, atau mungkin untuk para ketua jemaat, untuk para gembala saja. Sebenarnya tidak. Apapun pekerjaan yang mungkin sampai kita benci dan kita mungkin berpikir bahwa saya tidak akan melakukan itu, tapi kita mengerjakannya. Itu kita mengerjakannya bukan untuk manusia, tapi kita mengerjakannya untuk Tuhan. Karena para hamba Tuhan diberi otoritas. Ya. Mungkin usianya di bawah Anda, tetapi otoritas ilahi itu diberikan. Dan itu sangat fatal apabila terjadi kontradiksi antara kita dengan penerima otoritas itu. Dan pun di dalam pelayanan-pelayanan itu, mari menjadi orang Kristen yang berbicara kebenaran dan juga memiliki hati kebenaran. Haleluya. Jadi sisi yang menarik dari kisah ini adalah orang Samaria yang murah hati itu merupakan sebuah perumpamaan untuk menjawab pertanyaan tidak tulus dan terkesan menjebak dari seorang ahli Taurat. Pertanyaan ahli Taurat kepada Yesus itu tidak tulus. Itu ingin menjebak Yesus. Maka Yesus langsung menjawabnya. Jadi sebenarnya sang ahli Taurat itu tidak dengan sungguh-sungguh ingin mengetahui jawaban dari pertanyaannya. Tetapi ia mencoba menjebak Yesus. Ia bermaksud mencari kelemahan dan kesalahan Yesus dengan bertanya seperti itu. Dan kisah ini menjadi pelajaran berharga bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan niat dan maksud yang tulus, yang kudus. Sebab segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup kita, pikirkanlah bahwa semua dilakukan hanya untuk Dia, hanya untuk Tuhan. Bukan saja di gereja untuk Tuhan, di rumah suami istri itu untuk Tuhan, melayani anak-anak itu untuk Tuhan, jemaat dan jemaat saling melayani itu untuk Tuhan, gembala melayani jemaat itu untuk Tuhan, jemaat melayani gembala itu untuk Tuhan. Pimpinan gereja melayani umat itu untuk Tuhan. Umat melayani pimpinan gereja itu untuk Tuhan. Dan semua yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, lakukanlah kebenaran. Dalam kisah ini, imam atau orang Farisi itu dan orang Lewi itu, mereka berbicara kebenaran, tapi mereka tidak memiliki hati kebenaran. Mari hari ini kita mengintrospeksi diri kita. Tuhan, ajar aku supaya hari ini aku dapat berkata kebenaran dan memang di dalam hatiku ada kebenaran. Saya bertobat di beberapa hal kecil. Ya. Dulu kalau saya pergi, saya dipesan ke satu tempat rapat dan mulainya jam 9. Seandainya itu di kota Jayapura rapatnya. Terus saya baru keluar rumah. Di sana telepon Pak Pendeta, kita sudah mau rapat, ini sudah jam 10. Itu Jayapura, Abipura. Saya bilang, saya sudah dekat. Saya sudah ada di Polimak. Padahal saya baru di Abipura. Tuhan ajar saya untuk melakukan kebenaran.
Kalau di AB Pura ya di AB Pura. Sekarang kalau saya ditelepon, ini sudah jam 10. Pak Pendeta di mana? Saya baru di AB Pura. Kalau rapatnya mau dimulai silakan. Saya akan menyesuaikan. Saya tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak benar. Walaupun itu kecil. Puji nama Tuhan. Itu contohnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi jemaat Tuhan, lakukanlah. Berkata kebenaran, juga memiliki hati kebenaran. Yang ketiga, pelajaran rohani ini bagi kita. Para imam, orang Farisi, orang Lewi, para pelayan-pelayan Tuhan. Aktif melayani tidak selalu berarti bisa taat akan firman Tuhan. Aktif melayani. Selalu ada melayani. Tapi belum tentu taat firman Tuhan. Ini pelajaran rohani bagi kita semua. Ya. Ada orang-orang aktif sekali, tapi tidak taat. Tidak taat kepada firman. Padahal ketaatan kepada firman itu bukanlah pilihan. Itu satu keharusan. Sekali lagi, taat kepada firman itu bukan pilihan, itu keharusan yang harus kita lakukan. Taat akan firman Tuhan. Coba lihat Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Apa kata firman Tuhan di sana? Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang-orang yang mendengar perkataan-perkataan Yesus dan melakukannya, dia sama dengan orang-orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Apabila datang angin badai, rumah itu tetap kokoh, tidak roboh. Tapi selanjutnya ayat-ayat itu, jangan menjadi orang-orang yang membangun rumah di atas pasir. Waktu angin ribut datang, rumah itu pun roboh dan hebatlah kerugiannya. Jemaat Tuhan, bangunlah iman Kristenmu di atas dasar yang kuat, di atas batu, yaitu Yesus Kristus sebagai fondasi hidupmu. Agar setiap pencobaan, masalah, penderitaan datang, Anda kokoh dan kuat. Walaupun Anda menangis, Anda akan tersenyum. Waktu Anda dalam kesulitan, Anda akan terus punya daya yang tangguh untuk menjadi pemenang. Karena engkau berdiri di atas batu. Puji nama Tuhan. Jadi, hari-hari ini aktif melayani, tapi belum tentu taat akan firman Tuhan. Tapi orang-orang yang melakukan perkataan-perkataan Yesus, mereka orang-orang yang kuat, orang-orang yang kokoh. Coba lihat lagi Injil Yohanes 14:21. Injil Yohanes kita 14:21. 14 ayat 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Firman Tuhan berkata begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya. Kalau lakukan firman, Anda adalah orang yang mengasihi Yesus. Dan barang siapa mengasihi dia, dia dikasihi juga oleh Bapaknya. Puji nama Tuhan. Mau dikasihi Yesus, lakukan firman Tuhan. Jadi, aktif melayani. Ya, ada orang-orang berpikir bahwa pelayanan gereja itu sama dengan pelayanan-pelayanan organisasi sekuler. Ada orang menjadi staf di dalam kantor-kantor sinode, mungkin daerah atau klasis, dan berpikir itu seperti pelayanan yang sama dengan pelayanan duniawi, pelayanan sekuler. Sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang duniawi. Sebenarnya tidak seperti itu. Pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di gereja maupun di kantor-kantor gereja, Anda aktif melayani, Anda harus taat akan firman Tuhan. Sebab melakukan firman Tuhan itu bukan sesuatu yang pilihan, tetapi itu keharusan. Harus kita melakukannya. Jadi ahli Taurat terkejut. Ahli Taurat itu kaget dengan perumpamaan Yesus. Karena kedua tokoh terkemuka dalam kalangan Yahudi. Itu imam dan orang Lewi itu tokoh terkemuka dalam kalangan orang Yahudi. Seorang imam dan seorang suku Lewi yang tidak menolong orang yang sekarat itu. Padahal di dalam bait Allah mereka selalu mengajarkan kebenaran di depan umat Allah. Justru mereka tidak menyatakan kasih kepada orang yang terluka dan sekarat ini. Haleluya. Jadi mereka takut menolong orang lain
Atau karena mereka sibuk, mereka tidak menolong orang lain. Sedang mereka melakukan pelayanan hingga tidak dapat menolong orang lain yang tidak sempat. Dan mereka tidak sempat menolong orang lain. Takut, sibuk, saya sedang lakukan ini, saya tidak bisa menolong. Puji nama Tuhan. Jadi jangan kita aktif melayani saja, tapi kita tidak dapat melakukan taat akan firman Tuhan itu. Puji nama Tuhan. Bagian yang keempat, yang terakhir. Imam, orang Farisi dan imam itu, dan orang Lewi itu. Dan kita lihat juga orang Samaria. Bagian keempat ini berkata begini. Mengasihi sesama manusia adalah bukan manusia yang sama dengan kita. Wow, itu berat. Saya juga masih berat itu. Mengasihi sesama manusia artinya bukan mengasihi manusia yang sama dengan kita. Artinya sesuku, seras, ya, segereja, atau sebangsa, setanah air, ya. Atau mungkin beda agama juga. Sebab kasih Yesus itu dapat menembusi ruang-ruang yang tersembunyi. Kasih Yesus dapat mengisi bagian-bagian yang paling terjahat sampai bagian-bagian yang paling terbaik. Kasih Yesus dapat menembusi batasan-batasan kita. Sekali lagi, mengasihi sesama manusia berarti bukan mengasihi manusia yang sama dengan kita. Saya mengasihi Anda karena Anda mengasihi saya. Wow. Saya mengasihi Anda karena Anda adalah istri saya, atau suami saya, anak-anak saya. Yang lain, saya belum tahu. Wah, ini berbahaya. Makanya di dalam gereja itu kita harus saling mengasihi. Walaupun ada beda pendapat, Alkitab sudah memberi semua rumusan. Saling menghormati, tunduk di dalam Kristus, karena Yesus adalah kepala dari tubuh Kristus itu. Jadi kalau ada kebencian, ya segera diselesaikan. Kalau ada kurang paham, diselesaikan. Dan kembali lagi dalam kasih Kristus. Jadi Kristen dilarang untuk bentrok. Jadi mengasihi sesama manusia berarti bukan manusia yang sama dengan kita. Coba lihat Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal 25 ayat 35 sampai 40. Ayat 35 sampai 40. Saya baca Alkitab bagi kita. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau engkau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ini ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, Yesus. Haleluya. Saya kira kita paham semua. Jadi, menolong orang-orang yang susah, menolong orang-orang yang sekarat, engkau sedang menolong Yesus. Engkau sedang mengabarkan Yesus. Engkau sedang mengembartasikan kuasanya. Engkau sedang memproyeksikan kuasanya. Kuasa kasih itu. Dengan melihat orang-orang yang lemah, orang-orang yang sekarat, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang terbatas. Orang-orang yang beda dengan kita. Anda jangan superior ras. Anda berkata, oh cuma saya saja yang dikasihi Tuhan, suku saya saja, yang lain tidak. Saya saja orang Papua yang dekat dengan Tuhan, orang Belanda tidak, orang Amerika tidak. Apalagi orang Jerman yang bawa Injil ke sini tidak, cuma kami orang Papua saja. Oh tidak seperti demikian. Atau suku-suku lain yang berkata seperti itu. Tidak. Kasih itu menembusi batas. Mengasihi sesama manusia bukan berarti mengasihi manusia yang sama dengan kita. Waktu engkau mengasihi orang lain, engkau berbagi kasih, engkau menolong orang-orang yang sekarat, engkau telah melakukan firman Tuhan, mengasihi Yesus. Jadi kisah orang Samaria ini adalah jawaban dari pertanyaan ahli Taurat itu. Siapakah sesamaku manusia? Sesamaku manusia adalah orang-orang yang sekarat itu. Kalau engkau menolong mereka, barulah engkau merebut hidup kekal itu. Karena engkau telah melakukan firman Tuhan. Jadi ahli Taurat terkejut, kaget dengan perumpamaan Yesus. Jadi orang Samaria itu sebenarnya adalah keturunan Yahudi.
tetapi sudah berdarah campuran asimilasi, sehingga dibenci dan dihindari oleh orang-orang Yahudi asli. Namun ketika mendapati seorang Yahudi yang sekarat, justru orang Samaria yang dengan ikhlas dan penuh kasih memberikan pertolongannya. Mari kita belajar memiliki hati seperti orang Samaria itu. Akhirnya, Bapak Ibu pemirsa, para kudus Allah di mana saja Anda berada, kisah ini sangat dramatis karena orang yang ditolong adalah kaum yang berbeda, yang selama ini menghina, membenci, dan mengasingkan orang-orang yang dibencinya sebagai orang Kristen hari ini, di mana kasih sebagai perintah yang wajib untuk kita laksanakan. Kita wajib belajar dari kisah ini. Gereja, jemaat, pendeta belajar dari kisah ini. Kasihilah sesamamu manusia selagi orang itu masih disebut manusia. Kasih yang melintasi suku, agama, negara, ras. Wajib kita mengasihi orang-orang yang membenci kita. Ketika kita mengasihi orang-orang yang membenci kita, Tuhan akan merebut orang-orang itu dari api dan membawa mereka untuk bersama-sama dengan kita menuju kepada surga yang mulia yang disediakan Bapa bagi kita. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, melakukannya setiap waktu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Raja Daud berkata, selidikilah aku, lihat hatiku. Apakah jalanku serong? Tuhan, tuntunlah aku di jalanmu yang benar. Amin, 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 amin. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita berjuang. Memang untuk mengasihi itu berat, tapi berjuang. Minta Roh Kudus penuntun kita, sehingga kita mengasihi orang-orang yang tidak sama dengan kita. Kita mengasihi orang-orang lain, mengasihi orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Bahkan Yesus mengajarkan mengasihi para musuh kita, agar kita menerima hidup kekal. Kita layak bagi Dia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku
tetap setia. Oh setia, setia. Mari sembah Dia, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Yesus, Kau yang mengasihi kami. Firman-Mu memberitahukan kami jalan kebenaran. Firman-Mu mengajarkan kami untuk mendapati kekekalan. Mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang tak sama dengan kami, mengasihi musuh kami. Oh haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Oh, tanamkan firman-Mu dalam hati-hati kami, biar firman-Mu bertumbuh berbuah, nama-Mu dimuliakan. Ajarlah kami, ampuni kami kalau hari-hari ini kami tidak menebarkan kasih-Mu, mengajarkan kasih-Mu, mengasihi orang-orang yang lain. Ajar kami sehingga kami tidak seperti imam para pemimpin itu, seperti orang Lewi, tapi kami mau jadi seperti orang Samaria itu, mengasihi orang yang membencinya, mengasihi musuhnya. Terima kasih Bapa. Kami percaya dalam merebut hidup kekal kami harus melakukan firman walaupun itu berat. Pulihkan kami ya Allah penyelamat kami. Ajar kami, tuntun kami Roh Kudus untuk melakukan kebenaran, mengasihi orang-orang yang menderita, orang-orang yang sekarat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, hamba berdoa, mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Semoga firman Tuhan menuntun kita terus bangkit dalam Tuhan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada para jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat-jemaat para kudus di mana saja berada yang telah beratensi di bagian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.